katanya santer akan dilakukan presiden dalam waktu dekat, itu apakah benar Mas? Terus apakah ada pembicaraan mungkin di dalam istana terkait rencana reshuffle tersebut? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada. Tapi Presiden kerap atau rutin melakukan evaluasi terhadap anak buahnya, menteri-menterinya ya, Iya. Mas ya? Iya, secara rutin beliau melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di kabinet Merah Putih. Tentunya ada beberapa yang kemudian beliau memberikan catatan, ya, ada catatan yang itu prestasi, misalnya teman-teman yang membantu beliau di bidang pangan. Ini kan dalam sejarah kita bernegara, alhamdulillah kita berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, di mana kita sekarang hari ini kita produksi pangan kita melimpah, boleh dikatakan seperti itu, tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan per tadi malam sudah stok cadangan beras di tangan pemerintah yang dikerjakan oleh teman-teman di Bulog sudah mencapai di atas 3,5 juta ton. Dan ini bagian dari evaluasi tadi, kelompok jenis yang evaluasi bagus kan begitu. Kemudian juga teman-teman di bidang energi, kemarin alhamdulillah untuk pertama kalinya kita ada bisa menaikkan lifting minyak kita, kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden di Terubuk itu, dan itu hasil karya anak bangsa. Memang jangan dilihat besarannya, tapi itu sangat signifikan, penambahan 20.000 barel satu hari, dan insya Allah bulan depan akan ada 1 kilang lagi yang kita akan sudah menghasilkan akan ada penambahan mencapai 30.000 barel lagi per hari. Yang paling penting adalah semangatnya kita mau meningkatkan lifting minyak kita, karena ternyata banyak sumber idle yang selama ini kurang dioptimalkan. Kemarin juga di dalam IPA di BSD itu, Indonesian Petroleum Association, itu kan juga disampaikan di sana bahwa masih ada kurang lebih 60 sekian lebih cekungan yang belum dieksplorasi. Nah, di satu sisi kita ingin meningkatkan lifting minyak kita, yang kalau ini berhasil kita capai sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden, kunci kedaulatan dan kekuatan bangsa itu ya salah satunya swasembada energi. Selain tadi yang saya sebut swasembada pangan kan, kita bekerja keras meningkatkan lifting. Dengan lifting kita itu naik, maka kita bisa menghemat pengeluaran negara kita untuk tidak mengimpor BBM, sambil tentunya dengan mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi dengan perkembangan zaman, kita memang harus lari ke energi-energi terbarukan. Jadi semua sedang dikerjakan kan, dari hulu maupun hilirnya. Tapi bahwa prestasi-prestasi ini menjadi catatan begitu. Nah, beberapa yang catatan untuk perbaikan, ya, beberapa kementerian kami semua dihimbau oleh Bapak Presiden untuk fokus bekerja memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dihimbau untuk menghindari menyampaikan sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan, ya mungkin istilahnya bisa menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan perasaan tidak enak kepada pihak lain, kepada institusi lain, dan terutama kepada masyarakat. Kita ini bekerja untuk masyarakat, dan kami semua dihimbau untuk berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu yang
supaya tidak menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat. Jadi catatannya seperti itu, dan itu rutin dilakukan terus oleh beliau. Berarti kalau misalnya ada menteri yang memang melanggar himbauan presiden tersebut, ya pasti presiden akan memberikan tindakan untuk mereshuffle yang bersangkutan. Ya kan, kalaupun misalnya dalam tanda kutip dianggap melanggar kan tidak kemudian otomatis langsung dilakukan reshuffle ya, karena kadang-kadang juga begini, apa yang dianggap melanggar tadi, kalau itu berbentuk sebuah misalnya penyampaian ke publik yang kurang pas, itu kan tidak kemudian berkorelasi dengan kinerja kan begitu. Belum tentu sesuatu yang disampaikan kurang pas itu sudah pasti kinerjanya tidak baik. Artinya nggak langsung melanggar kemudian akan dilakukan reshuffle. Mas, tapi Pak Presiden itu rutin nggak sih Mas mengingatkan menteri-menterinya supaya menjaga statement? Rutin. Biasanya melalui kami, saya sebagai sekretaris negara, kemudian juga melalui sekretaris kabinet, kemudian juga biasanya beliau menggunakan turun melalui menteri koordinator, di bawah menteri koordinator diminta untuk kompak di masing-masing kementerian di bawah koordinasinya. Mas, soal perpres yang Maksudnya ketika udah diingatkan tapi masih melanggar kan, maksudnya ya akhirnya kan jadinya marah ataupun akhirnya kasih sanksi. Nah, Kan juga kalau dilihat himbauan itu kan pasti bersifat umum ya, tidak untuk personal atau perorangan, dan kemudian juga bukan berarti ketika ada yang misalnya dianggap kurang pas terus kemudian hari diberikan himbauan dan kemudian hari kurang pas lagi, kan nggak ada juga yang begitu.